Silakan sambut pesulap terhebat di dunia. Shurong. Silakan sambut partner saya, Li Musue. Musue hari ini sangat cantik. Sayang, sampai jumpa di bawah panggung. Ini pertunjukan terakhir, sampai jumpa di bawah panggung. Ada masalah. Ada yang tewas. Musue. Maaf Pak Shu, bukan karena kemampuan Anda kurang, tapi hutan yang saya ini tidak bisa menampung burung phoenix emas. Anda lebih baik mencari tempat lain. Bos, bagaimana kalau Anda mengizinkan saya tampil di sini? Saya hanya meminta setengah dari biaya pertunjukan. Shurong, jangan membuat saya bicara terlalu jelas. Lihatlah reputasi Anda sekarang, teater mana yang berani menampung Anda. Cepat pergi, jangan sampai orang melihat Anda di sini. Panggung saya ini juga tidak akan bisa berdiri. Siapa? Sudah saya katakan, dia bukan saya yang membunuhnya, apalagi yang Anda mau. Mimpi lagi, kadang saya benar-benar tidak bisa membedakan. Apakah ini mimpi atau kenyataan? Saya melihatnya di gang kecil itu. Setiap kali kita pergi ke teater, dia mengikuti saya.
Saat saya menoleh, dia menghilang. Shurong, tenanglah. Jangan merasa bersalah lagi, kita sudah menikah 3 tahun. Li Musue sudah meninggal. Meninggal, alat panggung hari itu. Saya yang membuatnya sendiri. Kunci itu Anda yang menyembunyikannya untuknya. Ingat, kunci itu dia sendiri. Tidak sengaja jatuh ke dasar air, ini hanya kecelakaan. Apa saya gila? Bukan Musue, lalu apa saya gila? Saya tahu Anda tidak gila. Tapi Shurong, jika kita tidak bisa mengumpulkan uang lagi. Penyakit Anda. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, malam ini toko kami menghadirkan pesulap terhebat di dunia, Tuan Shurong. Tepuk tangan sambutlah. Bukan itu pembunuh yang membunuh tunangannya sendiri. Masa masih berani tampil di panggung? Sudah terpuruk sampai tempat terpencil begini, masih berjualan pertunjukan. Masa masih berani bilang diri pesulap terhebat? Selamat malam semuanya. Selanjutnya, saya akan melakukan sulap yang membutuhkan bantuan seorang penonton. Ada yang mau naik ke panggung? Selanjutnya, saya akan mempertunjukkan sulap yang disebut mengambil benda dari jarak jauh. Bagus, bagus. Barusan hanya pemanasan, selanjutnya. Barulah pertunjukan utama malam ini. Shurong, cepat bangun. Makanlah, kalau kenyang penyakitmu akan sembuh. Jangan bergerak, rambutmu kusut. Kamu pasti akan menjadi pesulap terhebat di dunia, di teater terbesar. Mempertunjukkan sulap terbaik. Maka saya akan tampil bersama kamu. Kita akan tampil bersama 100, 1000 kali sulap. Kita akan menikah. Menikah. Mukswe, katakan. Bisakah saya hidup sampai saat itu? Shurong, kamu rela. Jika kita tidak bisa mengumpulkan uang operasi yang mahal itu, penyakitmu tidak akan sempat lagi. Saya berjanji, tapi saya butuh bantuanmu untuk menyiapkan sesuatu. Katakan, apa yang harus dilakukan?
Suatu keajaiban, agar semua ketenaran dan keuntungan kembali ke tangan saya. Wei Changlin, sudah 3 tahun, ini hanya kecelakaan. Kami sudah memutuskan, kamu masih menyelidiki, mau mempermalukan kami. Komandan, bagaimana saya tega menyerah? Kalau aku saja menyerah, bagaimana aku bisa menghadapi musuh? Hei Changlin. Aku tahu, kamu selalu menganggap musuh seperti adik kandungmu sendiri. Tapi dia tetap saja seorang yatim piatu, hilang ya hilang. Kamu juga cepat lepaskan saja. Musuh, di dunia ini, hanya aku satu-satunya yang mengingatmu. Bagus, akhirnya ada teater. Untuk kita tampil. Yang mana? Masih teater Bayan. Apa syaratnya? Kalau tidak ada syarat, teater itu tidak akan mengizinkan kita melangkah lagi. Aku setuju memberikan setengah dari bayaran pertunjukan. Kamu gila, kita sudah bekerja keras begitu lama untuk menghasilkan uang ini, bukankah itu untuk membuatmu bertahan hidup? Siner, kenapa kamu masih belum mengerti? Seluruh dunia melihat keajaiban kita. Kita akan memiliki segalanya, baiklah. Bagaimana dengan barangnya? Bagaimana? Suka? Sangat suka. Terima kasih ya. Siapa? Aku tidak mungkin salah, ini pasti tulisan tangan musuh. Shurong, jangan bergerak. Kalau ada bahaya, Kalau mereka ingin membahayakanku, sudah lama mereka lakukan, tidak perlu repot-repot seperti ini. ini bukan aku. Ini tidak mungkin. Siner, Musuh kembali. musuh sudah mati, dia sudah mati. Tetap di rumah, jangan bergerak. Berhenti, jangan lari. Keluar. Ah, cukup. Apa yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Shurong, kamu pikir semua orang seperti kamu, mengambil risiko demi ketenaran dan keuntungan. Aku sudah sakit parah, sebelum mati hanya ingin menyingkap wajahmu.
hati-hati. Kak Changlin, arsip kematian Musue ada di sini. Terima kasih. Aku ada urusan di brankas, aku pergi dulu. Baik. Kak Changlin, besok adalah pertunjukan terakhir kita. Apakah kamu akan datang menontonku? Besok aku ada tugas. Tunggu kamu kembali. Aku akan merayakan kesuksesanmu. Baik, tunggu aku kembali. Xiao Sang. Wei Changlin. Kamu ini. Baru 3 tahun tidak datang. Kenapa tempat ini terasa menyeramkan, Shurong? Kita selesai melihat tempatnya, cepat pergi. Hantu? Musue, tidak. Kamu bukan Musue, Musue sudah mati. Wei Changlin. Keluar, setiap hari mengikutiku, ada apa, kita hadapi langsung. Wei Changlin. Jangan teriak, ini tidak ada hubungannya dengan Wei Changlin. Aku juga bukan Li Musue. Aku tahu kamu bukan Musue, siapa kamu? Siapa kamu, apa yang kamu inginkan? 3 tahun lalu, seorang gadis. Untuk mimpi kekasihnya. Tidak takut mengambil risiko. Bahkan rela memberikan nyawanya. Menyertainya menyelesaikan satu demi satu pertunjukan berbahaya. Tapi dengan meningkatnya tingkat bahaya pertunjukan. Gadis itu takut, mundur. Dia tidak ingin lagi menjadi alat pria ini. Jadi pria ini merencanakan untuk membunuhnya di panggung ini. Dan menyamarkannya sebagai kecelakaan. Tidak seperti yang kau katakan, aku dan Musue. Kami telah saling bergantung sejak kecil. Anda tidak tahu apapun. Kau anak yatim. Kau yatim piatu. Musue tidak. Apa maksudmu? Aku kakak Musue. Tidak bisa dipercaya Shurong. Kakak, Aku mencarinya selama 10 tahun. Saya tidak berharap untuk melihatnya. Sudah bertahun-tahun sejak Yin dan Yang. Saya menyalahkan diri sendiri. Itu adalah kecelakaan. Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan itu adalah kecelakaan. Shurong menyingkirkan matamu. Kau tidak punya sihir. Trik kecil. Kebenaran ada di panggung ini, aku akan menemukan.
Pertunjukan panggung telah berakhir. Aku harus melanjutkan hidupku. Hidup apa yang Anda hidup? Kehidupan pesulap ideal Anda. Atau kau menginjak tubuh kekasih? Kau lihat apa yang kau lakukan sekarang. Kau bukan sial. Kau berbicara omong kosong, aku penyihir. Aku akan memiliki keajaiban di panggung ini. Aku penyihir terhebat. Oke, tunggu saja. Aku akan membawa Anda dari panggung ini. Mendorong ke bawah seperti kau. Mendorong Musue ke panggung. Shurong, aku takut. Musue, aku mohon padamu. Jadi kau adalah kakak perempuan dari Musue. Tapi Musue bukan yatim piatu? Aku bertemu dengannya di jalan ketika aku masih muda. Dia selalu dianggap sebagai saudara kandung. Dia tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa dia memiliki orang yang dicintai. Musue dijual oleh ayah kita. Saya juga bertanya tentang keluarga itu. Tapi di masa lalu saya mendengar bahwa Musue melarikan diri. Aku telah mencarinya selama bertahun-tahun. Aku benci diriku sendiri mengapa kita terlihat sangat mirip. Takdir sangat berbeda. Lalu kenapa kau akan mencariku? Kemudian, aku tidak pernah mendengar. Sampai hari dia meninggal di panggung Shurong. Kau menduga dia telah merancang Musue. Tapi jika Shurong benar-benar pembunuh, mengapa dia tidak melarikan diri dan menghilang? Karena dia memiliki dua hati. Apa artinya? Aku sudah menyelidiki. Alasan mengapa Shurong menjadi yatim piatu adalah dia dilahirkan dengan dua hati. Dia tidak akan hidup sampai 30 tahun, kecuali satu diambil. Itu sebabnya ketenarannya telah jatuh. Dia masih harus menghasilkan uang karena dia ingin menghasilkan cukup biaya operasi yang besar agar tetap hidup. Jadi kau tahu. Pelacakan Anda adalah ilegal. Perwira Wei ini kakak perempuan. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk adikku yang kehilangan nyawa. Kebenaran dapat diungkapkan kepada dunia. Shurong mungkin bukan dalang. Tapi dia dan Musue meninggal. Pasti ada hubungan. Dalang, maksudmu? Di balik kejadian ini bukan Shurong. Dan orang yang paling dipercaya Musue. Alat peraga Chengxin. Perkenalkan asisten properti saya, Nona Chengxin. Kalian pasti pernah melihat beberapa sulap, mungkin kartu, koin, atau bahkan 3 dewa kembali ke gua, mengambil benda dari jarak jauh. Tapi bagi saya, semua itu bukanlah sulap. Itu hanya trik mata belaka. Musue, terima kasih. Satu. Tiga. Sulap yang sebenarnya adalah kekuatan yang dapat mengubah takdir.
Mulai malam ini, kalian akan melupakan semua sulap yang pernah kalian lihat, dan hanya akan mengingat satu nama. Yaitu, Shurong. tiga. Perkenalkan partner saya, Li Musue. Baik. Perkenalkan asisten properti saya, Nona Chengxin. Selamat bertunangan. Musue, selamat untuk kalian berdua. Akhirnya kalian berhasil. Shurong, mulai hari ini, kita benar-benar menjadi satu keluarga. Jika Musue diperlakukan tidak adil, aku tidak akan membiarkanmu. Changlin, tenang saja, Shurong dan aku sudah bicara. Setelah kami cukup uang, kami akan pensiun dari panggung dan hidup dengan tenang. Baiklah, itu bagus. Nona Cheng, kamu tidak tahu. Mereka berdua sudah bersama sejak kecil, dan mengalami banyak kesulitan, hingga mencapai kesuksesan ini, dan sekarang, mereka sudah sampai di sini. Dengan bakat Shurong, dia pasti akan menjadi sangat terkenal. Oh, jika bukan karena dia, aku tidak akan mencapai prestasi ini. Mari kita minum bersama. Berani macam-macam dengan aku, kamu sudah tamat, berhenti. Siner. Segera pertunjukan dimulai, apa yang kamu pikirkan? Pergi ke teater dan tunggu aku. Musue, begini saja, bantu aku untuk terakhir kalinya. Baiklah, Shurong, ini terlalu berbahaya. Aku Musue, kamu tidak mengerti, penonton sekarang. Tidak tertarik lagi dengan itu, kita harus membuat sesuatu yang mengejutkan untuk mendapatkan uang. Musue. Kamu tahu situasiku. mengerti. Biar aku pikirkan lagi. Musue. Shurong. Dingin di luar, pulang dulu. Musue, aku sedang mencari kalian, ikut aku pulang hari ini. Aku sudah menyuruh Mujin memasak. Baik, Changlin. Kalian pergi dulu, aku akan menyusul. Shurong, jangan berpikir untuk melarikan diri.
Aku akan terus mengawasimu. Melarikan diri, setelah malam ini, seluruh dunia akan tahu. Seperti apa aku, Musue bisa mati di atas panggung. Itu adalah tempat terbaik. Apa maksudmu? Maksudku, seorang pesulap bisa mati di atas panggung. Itu adalah tempat terbaik. Kalau begitu tunggu saja. Aku akan mendorongmu dari panggung ini. Pertunjukan terakhir pesulap terhebat di dunia. Perayaan visual yang tak tertandingi. Mari kita sambut Tuan Shurong. Teman-teman, apakah kalian benar-benar percaya pada mata kalian? Apakah kalian benar-benar percaya? Apakah yang terlihat oleh mata adalah fakta? Tentu saja semua orang sudah melihat banyak pertunjukan tapi di hadapan sihir yang hebat, seperti semut melihat langit biru. Karena hanya sihir yang bisa mengubah segala hal yang tidak mungkin menjadi fakta yang kalian lihat dengan mata sendiri. Sihir memiliki kemampuan yang hampir seperti dewa, yaitu kemampuan untuk mengendalikan takdir. Shurong sudah bau seperti ini, kalian masih berpikir dia bisa bangkit hari ini. Lebih baik gagal ini tidak ada artinya. Baru menarik kalau ada yang mati. Shurong nyawaku. Hari ini juga kuserahkan padamu. Tenang saja, hari ini sudah kusiapkan lama. Selanjutnya aku akan mempertunjukkan mukjizat pertamaku, yaitu kemampuan untuk melihat segala sesuatu. Sekarang aku akan memilih seorang penonton untuk membantu pertunjukanku. Aku yang ini. Baik. Tunggu, kalian yang menyuruhku memilih, ya jangan salahkan aku kalau ada masalah. Aku perlu mengingatkan kalian begitu pertunjukan dimulai. Tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Seorang pesulap hebat mana mungkin berhenti? Karena pilihan penonton tidak sesuai dengan ekspektasinya. Semua sihir hebat selalu disertai dengan bahaya yang mematikan. Kalau tantangan penonton saja tidak bisa diterima, bagaimana bisa disebut hebat? Ada masalah, Shurong, lihat apa yang kau lakukan. Benar-benar ada yang mati. Bagaimana ini, cepat pergi kita. Boneka kapan ini diganti? Seperti yang kukatakan tadi. Apakah yang terlihat oleh mata kalian pasti fakta? Mari kita sambut Miss Chengxin. Bagus, sangat hebat. Selanjutnya aku dan Miss Cheng akan mempersembahkan mukjizat kedua. Panah beracun. Hal paling berbahaya di dunia adalah ketika dua hal yang sangat ekstrim bertabrakan. Kalian bilang tubuhnya yang lembut dan jarum baja yang keras jika dua hal ini bertabrakan.
Apakah dia bisa keluar dari kotak dengan selamat? Atau darah akan mengotori panggung? Sepertinya kita akan melihat sesuatu yang menegangkan ilusi optik tahu tidak. Sihir bukanlah akrobat, hanya terlihat berbahaya saja. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama momen ajaib ini. Darah, ada darah mati besar, ada yang mati. Apakah aku baru saja bilang pada kalian apa yang terlihat oleh mata? Pasti nyata. Hai, ternyata hanya salah lihat saja kan ku bilang. Di dalam kotak sudah tidak ada orang. Jika ini hanya sebuah sihir atau ilusi optik, maka Miss Cheng Xin sudah tidak ada di dalam kotak ini. Tapi yang ingin kukatakan, ini bukanlah sebuah sihir melainkan permainan meminjam nyawa dari langit. Bagus, bagaimana ini bisa terjadi? Sepanjang hidupku dari jalanan hingga ke panggung, aku merasakan banyak pujian juga pernah terjatuh. Sangat dalam, tapi sihir adalah hidupku. Sihir membuatku berdiri di sini. Jadi, hari ini aku akan membawa kekuatan dewa ke panggung ini. Selanjutnya adalah pertunjukan penutup malam ini. Juga pertunjukan terakhirku. Mengubah takdir. Shurong, setelah beberapa tahun ini, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Musue katakan padaku apakah aku tidak akan bisa melewati ini. Jangan bicara sembarangan. Setelah kamu merasa lebih baik, kita akan tampil lagi. Dengan bakatmu, kita pasti bisa menghasilkan uang. Dibanding hidup dengan penderitaan seperti ini, aku lebih memilih mati dengan gemilang. Jika aku bisa mendedikasikan hidupku untuk panggung sulap, aku tidak akan punya penyesalan. Petugas Wei, Apa yang terjadi, Muyu? Bicaralah pelan-pelan. sulap Shurong. APA. Shurong akan bunuh diri di atas panggung. Aku tahu, banyak orang menganggapku egois. Karena setiap kali aku melakukan trik berbahaya, aku selalu menempatkan yang aku sayangi di ujung pisau, tapi hari ini, aku akan menggunakan nyawaku sendiri untuk menyelesaikan kejayaanku.
Baiklah, mari kita bersorak. Karena kalian akan menyaksikan keajaiban yang sesungguhnya. Baik, baik, baik. Sekarang di tanganku adalah listrik bertegangan tinggi ribuan volt. Setiap makhluk hidup yang menyentuhnya akan terbakar menjadi abu. Jadi selanjutnya, mari kita bersiap. Jangan sampai mata kalian silau. Malam ini, pesta terakhir. Sekarang mulai. Cepat lihat. Kemana orangnya? Ya kemana dia pergi? Di sini belum ada orang. Ya tadi masih ada. Teman-teman, pesta malam ini resmi dimulai. Baik. Halo, apakah ini Tuan Su Feng? Maksudmu, kamu bisa menyelamatkan penyakit jantung putriku. Iya, aku bisa memberikannya sebuah jantung. Tapi kamu harus membayar harganya. Asal bisa menyelamatkannya, aku rela mati. Baik. Sungguh lucu, kalian pikir aku akan bunuh diri. Lagi pula, bukankah kamu tidak peduli padaku? Bukankah lebih baik aku mati? Akuilah, kejadian 3 tahun lalu, itu kamu yang melakukannya, bukan? Shurong, tolong ikuti penyelidikan kami. Jika dipastikan bukan kamu yang melakukannya, aku akan melepaskanmu. Lepaskan aku, kamu pikir kalian benar-benar bisa menahanku? Aku beritahu kalian. Alasan aku di sini adalah karena aku ingin kalian tahu. Aku di sini. Tiga. Muyu, kita belum punya bukti yang jelas, tidak bisa terus menahannya. Di sini, Tapi, Kak Changlin, kepala polisi mencari kamu. Aku tanya, kamu sudah menangkap orang, ada penemuan baru. Belum, kalau begitu cepat lepaskan, jangan terus ditahan di sini. Biarkan orang luar membicarakan kita. Kepala polisi, tolong beri aku 1 hari lagi, aku pasti bisa menemukan sesuatu. Hari demi hari, pekerjaan di luar menumpuk, kamu tidak kerjakan. Hanya fokus pada ini, apa gunanya kalau ketahuan? Bisa menghidupkan orang mati, kamu begini hanya akan mempermalukanku. Kepala polisi, aku tahu kamu orangnya baik hati. Dulu, melihat 2 anak itu kasihan, terus merawat mereka. Tapi sekarang, Changlin, kamu adalah yang terbaik di sini, jangan buang tenaga. Untuk hal ini, petugas ini bisa bertahan sampai sekarang. Hanya karena hati yang mencari kebenaran yang menopangku. Sekarang, kamu ingin aku menyerah.
Aku juga tidak mau lagi memikul tanggung jawab ini, Changlin. Jangan terus tersesat, Kak Changlin, Shurong mengaku. Changlin, kamu sudah kembali. Mujin. Kenapa? Terlihat sedih. Jangan tanya, urusan kantor. Beberapa hari lagi, hari pernikahan kita. Lihat, kamu lihat. Bagus ya? Kau kembali lebih awal, aku akan memasak. Hei, aku belum melihat Shurong dalam beberapa tahun terakhir. Berteriak dia juga. Lupakan saja, dia sedang sibuk. Aku tahu sejak kecelakaan di Musue. Kau dan Shurong tidak terhubung, tapi karakternya. Kau tahu, kita masih. Ayo pergi lebih banyak. Dia perlu sendirian baru-baru ini. Satu orang tinggal Shurong ini karakter. Jangan biarkan dia sendirian. Muyu pergi ke kantor. Ada apa? Kau tinggal di rumah dulu, aku akan kembali. Shurong. Mulai sekarang, kau harus membuang nama. Namamu Shurong, kau. Pesulap yang mencapai puncak. 3 tahun lalu tunanganmu, Li Musue. Dia meninggal di atas panggung, tapi semua orang berpikir, aku ingin kau melakukan ini. Pengakuan telah memutuskan masalah ini sejak saat itu. Aku Shurong. Seorang pesulap. Aku mengaku bersalah. Sekarang ajari kamu untuk mengubah kartu. Meskipun Shurong mengaku bersalah, tetapi karena dia menderita penyakit terminal dan sekarang bunuh diri. Jadi kami tidak memiliki bukti kuat. Meskipun dia sudah mati, masalah Musue belum berakhir. Aku akan terus mencari bukti. Namun, apakah ini benar-benar berakhir? Nona Cheng menyesal suamimu. Nona Cheng menyesal suamimu. Apa yang terjadi padanya? Hatinya tidak cocok dengan gadis itu. Ini. Kondisi fisik keduanya tidak optimis. Dan uang Anda. Dan hanya bisa melakukan operasi. Maksudmu? Atau untuk menghilangkan hati Pak Shu. Atau cari yang lain untuk gadis kecil. Terserah Anda untuk memutuskan. Shurong. Aku tahu, serahkan uangnya pada anak. Tapi penyakit Anda. Zhu Feng meminjamkan hidupku.
Aku tidak bisa berutang padanya. Mari kita bicara dengan dokter. Ini obat Anda, silakan ambil. Terima kasih. Sama-sama. Kakak, kau mau gula? Tidak, terima kasih. Mengapa Shurong telah menerima retribusi dan aku masih berpikir dia mungkin akan kembali? Mengapa tidak berbohong lagi kali ini? Gambar ini belum. Musue, aku masih berpikir. Ini adalah sihir terbesar kita. Shurong dan pertunjukan lainnya berakhir. Kita bisa hidup dengan cukup uang. Aku meyakinkanmu bahwa ini adalah pertandingan terakhir. Ini sudah berakhir, aku tidak akan. Kedua gambar ini berbeda. Shurong adalah pembunuhnya. Apa yang kau lakukan? Shurong sudah pergi. Meskipun Shurong sudah tidak ada, tapi kebenaran tentang kematian Li Musue tidak jelas. Aku tidak akan berhenti. Li Musue, apakah kamu pernah melihat Li Musue? Kenapa kamu berpikir kematiannya pasti ada hubungannya dengan kami? Benarkah tidak ada hubungannya? Chengxin, aku tahu kamu mencintai Shurong. Kamu ahli dalam mekanisme, asisten andalan Shurong. Jadi, Shurong menenggelamkan Li Musue di atas panggung demi kamu untuk bisa bersama kamu. Benarkan yang aku katakan.
Kamu benar, tapi tidak sepenuhnya. Aku memang mencintai Shurong. Tapi dia tidak pernah peduli padaku, hanya selalu menganggapku sebagai alat semata. Shurong menikahiku juga karena setelah kematian Musue. Di saat dia jatuh ke titik terendah, aku selalu berusaha membantunya kembali ke panggung. Dia hanya mencintai sihir demi sihir. Dia bisa menganggap siapapun sebagai alat. Baik itu aku atau Musue. Shurong sudah mengaku sebelum dia meninggal. Aku juga punya bukti pembunuhannya, masalah ini. Aku akan menyelesaikannya denganmu. Musue dan Shurong sudah tiada. Kamu bisa bilang apa saja, asal jangan datang lagi dengan Wei Changlin. Menggangguku. Shurong sudah mati, seharusnya aku merasa senang. Tapi kenapa aku tidak merasakan balas dendam? Justru hatiku merasa tidak tenang. Mungkin karena Shurong mati terlalu mudah. Kita sampai akhir tidak menemukan bukti. Tidak. Aku sudah menemukan buktinya. Menemukan. Desain tangki air ini, sebelumnya Shurong sudah membakarnya, tapi aku menemukan dia menyimpan satu lagi dan mekanisme tangki ini dari dalam tidak bisa dibuka. Shurong memang sudah merencanakannya. Ini bukan desain Shurong. Musue. Tangki air ini dibuat oleh Cheng Xin. Kecelakaan Musue disebabkan oleh Cheng Xin. Aku akan mencarinya. Muyu, sebelum Shurong meninggal. Dia sudah mengaku, sekarang kita tidak punya bukti. Hanya dengan satu desain, kita tidak bisa menangkapnya. Apakah kita hanya bisa mengakhirinya seperti ini? Shurong, kamu istirahat saja. Istirahat atau tidak sama saja. Aku sudah setengah kaki. Masuk ke pintu kematian. Kalau bukan karena pertunjukan itu, masalah tidak akan sampai seperti ini. Kecelakaan adalah kecelakaan, kita tidak bisa mengubahnya. Hanya bisa berusaha menerimanya. Siner, apakah kematian Musue benar-benar kecelakaan? Kenapa bisa terjadi masalah? Apakah sudah memeriksa propertinya? Bagaimana aku tahu? Setiap sebelum pertunjukan, aku sudah memeriksanya berkali-kali. Keluar.
Hari ini adalah ulang tahun Musue. Kalau dia masih hidup, mungkin seperti dulu. Menungguku di tempat biasa. Tuan-tuan, selanjutnya, mari kita sambut Tuan Sangyu, yang akan membawakan pertunjukan sihir yang spektakuler. Bukan si polisi kecil itu, ada juga tekniknya. Seorang penjaga gudang emas, apa bakatnya? Tunggu saja dia membuat kesalahan. Jangan mempermalukan diri, cepat turun. Apa yang kamu lakukan di sana? Turunlah. Gudang emas. Main apa ini? Cepat turun. Ya, benarkan. Benar, turun. Main apa ini? Turunlah. Baiklah, semua tenang. Aduh. Tapi kalau Shurong adalah pembunuhnya, kenapa dia tidak kabur dan menghilang begitu saja? Karena dia punya dua hati. Muyu, dengarkan, Shurong tidak mati. Terima kasih sudah membantu, aku Sangyu. Kapanpun kamu butuh bantuan, bilang saja padaku. Ada yang butuh bantuanmu. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan? Kesepakatan apa? Sesuatu yang adil untuk kita berdua. Kamu. Shurong, kamu. Bukannya kamu sudah mati. Mati belum, tapi hampir. Jadi aku butuh bantuanmu. Bantu, penipu, aku akan minta Changling menangkapmu. Jangan buru-buru tangkap, dengarkan dulu. Katakan, apa yang kamu mau? Aku mau pinjam uang. Pinjam uang. Maksudmu, tidak mungkin. Jangan bermimpi. Jangan buru-buru putuskan, aku punya. Alasan yang tidak bisa kamu tolak, pikirkan, aku bisa membuatmu menjadi pesulap seperti aku. Siapa? Non Cheng, kenapa kamu kesini malam-malam? Shurong menyuruhku mengantarkan sesuatu, selembar gambar. Apa ini? Ini gambar rancangan sulap Shurong selama bertahun-tahun. Kenapa, bukannya kamu suka? Ah, bagus sekali. Kenapa tidak mempersilakan aku duduk? Di sini panas sekali. Aku mau minum air. Non Cheng, aku akan ambilkan air untukmu.
Tanganmu ini sangat cocok untuk jadi pesulap. Non Cheng, apa yang kamu lakukan? Tidak usah, aku mau minum ini saja. Baiklah. Non Cheng, kalau tidak ada hal lain, silakan pulang. Ada satu hal lagi. Apa? Apa yang kamu lakukan? Lengan baju juga bisa. Halo, Changlin. Ada telepon untukmu. Baik, jangan gegabah, tunggu aku. Changlin, hati-hati ya. Siapa? Aku, Sang Yu. Malam-malam, kenapa kamu ke sini? Ada dokumen darurat. Baiklah. Bagaimana? Sudah selesai. Masih menunggunya. Ah, Pintu terbuka. Sarung tangan. Ambil uang yang cukup untuk berobat saja. kalian cepat pergi. Ada apa? Oh, tidak ada. Kamu sudah bekerja sama dengan Wei Changlin kan? Apa? Kalian bersekongkol membunuh Musue, menyuruh Su Feng bunuh diri. Sungguh tidak termaafkan. Jangan berkelahi lagi. Jangan berkelahi kalian. Cheng Xin, cepat lakukan. Ah, Cepat. Tahu kenapa kamu ada di sini? Kalian hebat ya. Aku hanya bisa menyerah. Aku hanya ingin bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kamu bisa mengambil nyawa orang lain. Sebagai transaksi Su Feng, dia hanya orang yang tidak bersalah. Tetapi kamu menganggapnya sebagai pion. Kami hanya melakukan transaksi yang adil. Dia bekerja untukku, aku memberikan jantungku. Untuk putrinya meskipun akhirnya tidak berhasil. Apa sebenarnya yang ingin kamu tanyakan? Shurong. Aku datang hari ini untuk memberitahumu.
Semuanya sudah kami selidiki. Kematian Musue adalah perbuatan Cheng Xin. Sepertinya kamu sudah menebaknya. Jadi kematian Su Feng adalah untuk melindungi Cheng Xin. Dia sekarang adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa bekerja sama denganku untuk menyelesaikan sulap. Apakah kamu mencintainya? Aku membutuhkannya untuk menyelesaikan sulap. Bagaimana dengannya? Musue telah membangunmu langkah demi langkah. Kematiannya, apakah begitu tidak berarti? Seseorang sudah mati, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa membuat orang lain menemani menyelesaikan sulap yang lebih besar. Bagaimana kamu tahu? Apakah Musue benar-benar sudah mati? Dari mana kamu mendapatkan tusuk bunga peoni ini? Musue. Bagaimana? Dokter bilang aku tidak bisa hamil. Tidak apa-apa. Kita masih memiliki satu sama lain. Ayo, angkat tanganmu. Ini untukmu. Mengapa meskipun sudah tahu Shurong bukan pembunuhnya, aku juga tidak mau mengakuinya lagi? Kenapa aku ada di sini? Sangyu, lepaskan aku. Non Cheng, jangan melawan, Kak Changlin dan yang lainnya. Sedang menginterogasi Shurong, cepat mengakuilah apa yang kalian lakukan. Kalau kamu tidak mau bicara, kami akan bertindak tegas. Apa yang dilakukan Shurong tidak penting. Tapi kamu, Sangyu, apa yang kamu lakukan padaku? Bukanlah tindakan seorang pria sejati. Apa yang kamu janjikan padaku, kamu tidak ingat. Kalau kamu hanya bermain-main denganku, maka anggap saja aku salah menilai. Kamu dan Wei Changlin sama saja. Di depan satu wajah, di belakang wajah lain. Aku bukan. Tidak, hari ini meskipun mati. Aku tidak bisa mati di sini. Tiga tahun, akhirnya bisa menyelesaikan kasus ini. Menangkap Shurong dan Cheng Xin, juga bisa memberikan jawaban. Pada kakakmu. Pak Wei, terima kasih telah mempercayaiku, juga membantuku memberikan keadilan pada Musue. Jika Musue bisa tahu di alam baka, apakah dia bisa melihat semua yang kita lakukan? Tenang saja. Dia pasti tahu. Memiliki kakak sepertimu adalah hal terbaik dalam hidupnya yang tidak beruntung. Tusuk bunga ini. Aku ingat Musue pernah memiliki yang sama persis. Tapi, itu adalah pemberian Shurong. Dia sangat menghargainya. Benarkah? Kalau begitu aku memberikannya padamu. Ya. Terima kasih. Muyu, kamu tahu, kadang
Aku benar-benar merasa. Kalau Musue kembali, pasti akan langsung menemui kakakmu ini. Seperti kamu yang mencariku. Sekarang, Shurong telah membunuh Su Feng. Cheng Xin merencanakan pembunuhan Musue. Ayo, saatnya kita menyelesaikan ini dengan mereka. Shurong, ikutlah dengan kami. Kamu sudah tidak bisa kembali, lebih baik ikut dengan kami. Aku bisa mengajarkanmu sulap, kamu masih bisa makan. Aku menyelamatkanmu, semata-mata karena Cheng Xin. Dia tidak ingin kamu menghabiskan hidupmu di penjara. Aku tidak berpikir seperti itu. Apa maksudmu? Aku peringatkan kamu. Jangan ada pikiran buruk tentang Cheng Xin. Apa yang kamu lakukan? Turunlah dari mobil. Aku beritahu kamu, kamu tidak bisa membersihkan diri. Cheng Xin, ayo kita pergi. Shurong, pergilah sendiri. Apa maksudnya? Kamu masih belum mengerti, Cheng Xin. Dia tidak ingin ikut denganmu lagi. Sejak Musue meninggal, aku selalu mengikutimu. Hidup dalam persembunyian. Aku tidak punya keluhan. Aku pikir, dengan bakatmu dan usahaku, kita bisa mendapatkan semuanya kembali. Tapi aku salah. Pada akhirnya, kamu hanya alatku. Apa kamu mengatakan sesuatu padanya? Jangan ngawur. Turun. Kamu serakah. Sekarang Cheng Xin sudah sadar, jangan coba-coba menyakitinya lagi. Shurong, pergilah. Setelah kamu pergi, dia akan membawaku pergi juga. Apa yang kamu katakan, dia akan membawamu pergi dari sini. Lepaskan. Kalau tidak pergi, hari ini tidak ada yang bisa pergi. Shurong, Cheng Xin hamil. Nona Cheng, apa yang terjadi? Nona Cheng, apa sebenarnya yang terjadi? Jangan-jangan kamu hamil. Apakah aku benar-benar hamil? Shurong tahu tidak? Aku berjanji padamu. Setelah Shurong mendapatkan uang dan bertahan hidup, aku akan membawamu pergi dari sini. Kenapa tidak memberitahuku? Ayo kita pergi. Jangan bergerak. Siner, kamu hamil, kita bisa. Pindah ke tempat lain, kita akan membesarkan anak ini bersama. Baik. Shurong, Tidak ada yang boleh menghalangiku. tenanglah. Shurong,
Aku tidak bermaksud membunuhnya, tidak bermaksud menembak. Cepat, ada orang datang, cepat. Butuh bantuan. Ah, temanku mabuk. Aku punya obat mabuk, tidak usah, tidak usah. Berikan obatnya padaku, terima kasih. Kalau begitu, aku pergi, hati-hati di jalan malam ini. Shurong, bagaimana kalau kita menyerahkan diri saja? Apa yang kamu katakan? Bagaimana dengan anaknya kalau kita menyerahkan diri? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ganti nama, besarkan anak dengan baik. Kalau bukan karena anak, apakah kamu akan membiarkanku pergi? Cepat pergi, sebentar lagi pagi. Bawa semua barang ini, kalau terlambat kita tidak bisa pergi. Aku hanya punya satu nyawa. Siapa yang mau ambil saja? Apa yang kamu katakan? Sekarang kamu berdua. Aku akan melindungi kalian berdua. Shurong, kalau kita bisa kabur. Jangan biarkan anak kita masuk ke jalan ini lagi. Dia masih seperti kertas putih, jangan bawa semua ini. Udah, jangan bicara lagi. Apa yang kamu lakukan? Barang-barang ini tidak bisa dibawa, juga tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Pergi ke dermaga, tunggu aku. Shurong, berhentilah, ikut kami. Kenapa harus ikut kalian? Karena kamu sudah membunuh Su Feng belum cukup, kalau tidak ada yang menemukan tepat waktu. Sang Yu hampir mati, meskipun dia sempat bingung. Tapi kesalahannya tidak sampai mati. Apa Sang Yu tidak mati? Zhu Feng, dia membuat kesepakatan denganku, aku. Dia menggantikan nyawaku, aku memberikan nyawaku untuk putrinya. Kita adil. Kalau bukan karena kita, Putri Zhu Feng sudah mati. Diamlah Cheng Xin. Kamu membunuh Musue. Semua ini karena kamu. Apa yang kamu lakukan, jangan bergerak. Keadaan korban terlalu parah, sudah meninggal. Kok bisa meninggal? Meninggal. Shurong, Lepaskan aku. Di perutnya masih ada anakku. apa?
Chang Lin, aku temani dia masuk. Aku juga akan mati. Semua yang terjadi selama ini ada hubungannya denganku. Sudah pergi semua. Kok bisa sampai seperti ini? Kematian itu menakutkan. Itu bukan sulap, tidak bisa diubah. Aku takut mati. Dulu, dengan Musue. Mungkin juga punya anak. Sekarang semuanya hilang. Kalau Li Musue melihatmu seperti ini, pasti sangat kecewa padamu. Dia melihatku. Hidupku, pasti sangat pendek. Jadi, aku harus hidup dengan gemilang. Aku kasih kamu 2 menit lagi, setelah itu ikut aku. Shurong. Terkadang, aku merasa sangat mengerti kamu. Tapi terkadang aku sama sekali tidak bisa melihatmu. Sampai sekarang, yang seharusnya terjadi dan tidak seharusnya terjadi, sudah terjadi. Biarkan komedi ini berakhir. Bukankah kamu selalu penasaran siapa aku? Ya, aku adalah. Siner. Aku membalas dendam untukmu. Mujin, malam ini aku pulang terlambat, kamu istirahat dulu. Tidak apa-apa, aku menunggu kamu. Ngomong-ngomong, kamu sudah bilang ke Shurong, mau ajak dia juga. Jangan sebut dia lagi, dia tidak akan datang. Ya sudah, kamu berhati-hati dalam tugas. Aku menunggu kamu pulang di rumah. Ya. Dadah.
Nanti Changlin pulang lihat, pasti ngiler. Kan bilang pulang terlambat. Changlin, Halo, Tanya Wei Changlin, sebagai polisi. Dia mau melihat seseorang mati. Atau melihat sekelompok orang mati. Shurong, apa maksudmu? Changlin, selamatkan aku. Mujin Shurong, apa yang ingin kau lakukan? Changlin, jangan khawatir. Kami memainkan permainan. Sekarang orang yang kau cintai tersembunyi di kota. Apakah menyerahkan nyawa sekelompok orang asing atau Sumujin? Aku tidak akan bermain dengan Anda. 3. Aku bilang jangan terobsesi lagi, Shurong. Mujin, aku memilih Mujin. Sumujin ada di pabrik kapas, tapi aku juga memberitahumu dengan penuh belas kasih. Lokasi bom adalah 103. Shurong, Jangan buang waktu lagi. Bawa seseorang untuk menyelamatkan Mujin. Aku akan mencari tahu apa itu. Anda tidak membawa semua pasukan polisi untuk menyelidiki. Aku akan menyelamatkan Mujin sendiri. Pabrik kapas Shurong. Keluarlah dariku. Mujin. Satu nol tiga tiga. 103 adalah 103. Mujin. Anda adalah... Kenapa kau di sini? Kakak Ke perempuan. dirinya. Biarkan aku memberitahumu. Di mana dia? Pabrik kapas 103. Aku cepat-cepat. Shurong, Tidak ada yang bisa memberitahu saya sekarang. Apakah Anda Musue? tidak penting apakah aku Musue atau tidak. Musue tidak bisa kembali. Mobil sudah sampai di stasiun. Jangan salah lagi.
Shurong. Bangun. Ada apa dengan Musue? Lihat apa ini. Wow, ini untuk saya? Bagaimana rasanya lebih baik? Jauh lebih baik. Dan sedikit lapar. Jangan pergi ke sini dan tunggu aku kembali. Harus menjaga dengan baik ya kalau hari apa Anda tidak baik dengan saya. Baik. Mujin, aku datang menemuimu. Ini sudah berakhir. Jika Musue bisa melihat semua yang kita lakukan, dia harus merasa nyaman. Petugas Wei Musue pasti akan tahu. Kasihan saja Mujin. Di mana kau akan pergi? Tinggalkan tempat ini dan pergi. Oke, jaga dirimu. Muyuh. Selamat tinggal Changlin.